Oke, ketemu lagi di Alianda Plan. Kita akan coba eksperimental gimana kalau kontrakan petak seperti ini kasih tanaman. Biasanya untuk dekorasi di teras itu kami memulai di ujung dengan tanaman yang besar seperti monstera. Kemudian di dekat pintu ini tanaman yang memang mencolok ya. Jadi dari segi warna, bentuk, biasanya kami pakai marble ataupun variegata dan ditambah dengan rak. Maksud kami kaki-kaki agar lebih eye catching dan tingginya terlihat. Kemudian kami juga ada kemuning. Ini sebenarnya faktor pengharum. Jadi bunga kemuning itu kan sangat wangi ya jika mekar. Namun untuk mendekorasi memang tidak langsung pas. Biasanya kami ada pindah-pindah seperti ini. Kami melihat jendela ketika dibuka akan menghalangi rak, maka kami pindah. Kemudian di sini kami pun ada triki dengan menggunakan monstera mini atau tetrasperma ya. Di sini diikat dengan rak agar bisa merambat. Kami biasanya menggunakan poster sebagai pesan singkat. Untuk di rak ini memang diperlukan untuk area sempit. Biasanya kami menggunakan tanaman-tanaman kecil hasil propagasi. Kami pun melihara pis lili ya, karena memang untuk filtering udara. Kita lihat, kami kira ini sudah selesai, tapi ternyata ada yang kurang. Kami melihat detailingnya masih ada bagian yang kosong. Akhirnya kami tambahkan rak lagi agar di posisi bawah jendela itu tampilannya lebih padat. Tidak semua tanaman ini menggunakan media tanah, ada juga yang menggunakan air seperti sirih gading. Yang menggunakan muk biasanya. Kami menggunakan kotak penyimpanan. Ini sebenarnya untuk menaruh barang-barang sebagai storage, namun kami cat hitam agar estetis dan menyatu dengan rak. Oke, buat kamu yang punya teras kecil namun pengen menanam, barusan kita coba lihat perubahan antara teras kecil tanpa tanaman dan setelah ada tanaman, suasana sangat berbeda. Kenapa sih harus menanam di teras? Pertama, yang pasti dari segi kesehatan, suasana itu bakal lebih hidup. Jadi kamu bisa lihat sendiri, suasana sangat berbeda sekali. Yang kedua itu memang secara kesehatan, jadi kamu bisa punya aktivitas di pagi hari dan di siang hari ketika kamu menanam di teras.
Dan kemudian ketika kamu punya tanaman di teras, kamu bakal mendapatkan udara yang lebih bersih, karena tanaman itu kan menyerap karbon dioksida. Nah, apa saja yang perlu diperlukan? Pasti sinar matahari itu poin penting. Jadi buat kamu nih yang mau nanam di teras, perhatikan sinar mataharinya. Jadi jangan kamu paksakan kalau teras kamu hanya 2-3 jam sehari, jangan menanam pohon-pohon buah atau pohon bunga yang membutuhkan sinar matahari tinggi. Jadi saran kami yang kamu tanam itu pohon-pohon seperti Monstera atau puting gajah atau alocasia. Jadi yang memang shadow area. Oke, jadi buat kamu yang pengen coba nanam, perhatikan nomor 1 sinar matahari. Yang kedua itu jika area sempit, usahakan menggunakan rak. Jadi agar space-nya lebih maksimal. Kita lihat kan, jadi ada beberapa rak di sini. Dan tidak harus yang bagus, yang penting rak tersebut kokoh untuk buat tanaman. Dan berikutnya adalah pengaturan tinggi rendah tanaman dan sinkronisasi antara pot dengan tanamannya. Oke, jadi buat kamu yang pengen nanam di teras, bisa lihat referensi dari kami, atau mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kamu agar kamu nggak harus takut memulai. Yang penting menanam walaupun besok kiamat. Selamat mencoba.